Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Umami dengan NPM 2001080016 akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS dari mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut soal-soalnya. Yang pertama, jelaskan al-mabda dan al-wasito. Ya, untuk soal yang kedua, jelaskan hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan al-ma'dad atau janji-janji Allah kepada manusia di hari akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Dan untuk soal yang terakhir, jelaskan ilmu kalam masa kini dengan tokoh-tokoh Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, HM Rasidi, dan Harun Nasution. Untuk soal yang pertama, jelaskan al-mabda dan al-wasito. Al-mabda adalah ilmu yang mempelajari tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, hal yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Untuk yang pertama itu ada pengertian kata Allah. Allah adalah sesembahan yang tertinggi dari segala sesuatu baik yang ada di dalam dan bagi yang hidup, kehidupan, dan penghidupan. Allah adalah yang patut dijadikan pengabdian dari segala makhluk atau sesuatu yang lain. Hal tersebut juga dijelaskan pada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'alatuhum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna azizul alim. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Dari ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya mereka menyadari bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit yang demikian tinggi dan kukuh itu dengan bintang-bintang yang menghiasinya, dan siapa pulakah yang menciptakan bumi yang indah dan terhampar luas dengan segala kenikmatan yang dapat dinikmati, pastilah mereka secara spontan dan tanpa berpikir panjang akan menjawab semuanya, yakni langit dan bumi dengan segala isi, keduanya diciptakan oleh yang maha perkasa, di mana yang maha perkasa ada yang merupakan salah satu sifat Allah. Oke, untuk yang kedua, terciptanya alam semesta karena Allah. Dalam Al-Quran, untuk menunjukkan jagat raya atau alam semesta tidaklah tepat, karena kata alam yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk pada kumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk yang berakal. Untuk merujuk kepada alam semesta atau jagat raya, Al-Quran justru selalu menggunakan kata-kata al-samawat wa al-ard wa ma baihuma. Kata ini mengandung isyarat bahwa di dalamnya mencakup banyak alam yang berbeda bentuk dan hukum-hukumnya antara satu dan yang lain. Dalam konsep penciptaan alam semesta, Al-Quran menggunakan istilah atau terma yang berbeda-beda, antara lain dengan kata ba'da dan fatoro. Hanya saja ketiga ungkapan tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas apakah alam raya ini diciptakan dari materi yang sudah ada atau dari ketiadaan. Jadi ketiganya hanya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta seisinya tanpa menyebutkan dari ada atau tiadanya. Untuk al-mabda yang berikutnya, Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, sedangkan al-husna adalah bentuk masdar dari al-ahsan yang berarti baik dan bagus. Nama-nama Allah yang berjumlah 99 pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Asma Jalaliyah dan Asma Jamaliyah. Asma Jalaliyah atau keagungan maksudnya adalah nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya kepada hamba-hambanya. Sedangkan Asma Jamaliyah atau keindahan maksudnya adalah Allah menginformasikan nama-namanya yang indah menjadi teladan dan dijadikan manusia sebagai sifat karakter akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk al-wasito, objek dari pembahasan al-wasito itu meliputi malaikat, nabi, dan rasul. Nah, untuk pengertian malaikat, menurut ilmu bahasa Arab,
Kata malaikah merupakan kata jamak dari kata malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar alalukah yang berarti risalah atau misi. Sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul atau utusan. Adapun secara maknawi, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya. Untuk yang selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, dan tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, malaikat memiliki nilai-nilai sifat baik, sifat kholqiyah maupun sifat khuluqiyah yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sifat kholqiyah merupakan nilai sifat berupa bentuk atau wujud, sedangkan nilai-nilai sifat khuluqiyah merupakan sifat-sifat kebaikan seperti ketaatan dan kedisiplinan, pengendalian diri dan tanggung jawab. Untuk nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui itu ada malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki kepada makhluk Allah, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa, malaikat Munkar yang bertugas menanyakan amal buruk di alam kubur, malaikat Nakir yang menanyakan amal baik di alam kubur, malaikat Rokib yang mencatat amal buruk manusia selagi hidup, malaikat Atid yang mencatat amal baik manusia semasa hidup, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Secara umum, tugas-tugas malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Untuk pengertian Nabi dan Rasul, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah berupa hukum syariat tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Lain lagi definisi yang diberikan oleh Al-Basdawi yang menyatakan bahwa Rasul adalah seseorang yang didatangi oleh Jibril untuk menjadikannya sebagai Rasul bagi suatu kaum dan supaya mengajak kaum tersebut kepada Islam dan mengajarkannya kepada mereka hukum syariat. Sedangkan Nabi adalah seseorang yang mendapat ilham dari Allah atau tanpa perantara Jibril atau melalui mimpi atau berdasarkan kabar dari Rasul bahwa ia seorang Nabi yang mempunyai tugas untuk pada Islam. Berikutnya ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak, kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah Rasul ada 312 seperti penjelasan yang tercantum dalam surat Al-Ghafir ayat 787. Perbedaan yang keempat, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Dan untuk perbedaan yang terakhir, perbedaan nabi dan rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Selanjutnya, persamaan Nabi dan Rasul. Persamaan Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan manusia. Yang kedua, Nabi dan Rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah. Yang keempat, Nabi dan Rasul mengamalkan wahyu yang ia terima. Dan yang terakhir, Nabi dan Rasul beriman kepada Allah. Selanjutnya, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Tujuan yang pertama, memberi petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Yang kedua, memberitahu umatnya tentang hal gaib. Yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap suri tauladan yang baik. Dan yang terakhir, mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Untuk soal yang kedua, jelaskan hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Pengertian ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf.
Secara harfiah, ilmu kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Dalam Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian, yaitu pertama sabda Allah atau the word of God, dan yang kedua ilm al-kalam yang berarti atau the science of kalam. Sedangkan filsafat secara etimologis, kata filsafat berasal dari gabungan dua kata, philein yang berarti mencintai dan sophos yang berarti kearifan atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi dilihat dari asal katanya, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Dilihat dari segi praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Filsafat adalah hasil karya seseorang manusia yang mencari dan memikirkan dengan sedalam-dalamnya tentang sesuatu kebenaran. Yang berikutnya, ilmu tasawuf. Secara etimologi atau kebahasaan, sebagian ada yang berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil dari kata saf yang berarti saf atau barisan. Dikatakan demikian karena sufi selalu berada pada baris pertama dalam sholat. Sufisme atau tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Titik persamaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Pada intinya bahwa ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf memiliki kesamaan dalam segi objek kajiannya, yaitu tentang Tuhan dan segala yang berkaitan dengannya. Namun dalam kajian objek tersebut hanya dibedakan dalam penamaannya saja. Ilmu kalam dalam objek kajiannya dikenal dengan sebutan kajian tentang Tuhan, sedangkan dalam filsafat dikenal dalam sebutan kajian tentang wujud, dan dalam ilmu tasawuf dikenal dengan sebutan kajian tentang al-haq. Akan tetapi pada dasarnya ketiga ilmu tersebut mengkaji kajian tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ada titik perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan di antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam pada dasarnya menggunakan metode dialektikal atau jadaliyah, dikenal juga dengan dialog keagamaan. Kemudian filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan tentunya adalah metode rasional. Sementara itu, ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf sangat subjektif sifatnya, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Metode yang digunakan dalam ilmu tasawuf ini adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Titik singgung ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam sebagaimana telah disebutkan terdahulu merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan ini biasanya mengarah pada pembicaraan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi baik rasional, akliyah maupun nakliyah. Dan bisa diketahui bahwa rasional itu merupakan salah satu bagian dari ilmu filsafat. Argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Argumentasi nakliyah biasanya bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan al-ma'dad yang meliputi janji-janji Allah kepada manusia di hari akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Al-Ma'dad yang pertama ada hari pembangkitan. Setelah Allah menghancur leburkan dunia yang fana ini dan mematikan semua manusia dan makhluk hidup lainnya yang diawali dengan malaikat Israfil meniupkan trompetnya, maka selanjutnya Allah akan menghidupkan atau membangkitkan kembali manusia dari kematiannya serta dikembalikan seperti sedia kala. Peristiwa pembangkitan ini sering juga disebut dengan istilah Yaumun Na'as atau Yaumul Ba'ats. Untuk al-Ma'dad yang kedua ada hari pengumpulan. Setelah semua manusia dibangkitkan dari kematiannya, kemudian manusia itu akan dihalal dan dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan mahsyar, yaitu suatu tempat berkumpulnya semua umat manusia semenjak Adam sampai manusia pada masa yang terakhir. Tentang keadaan makhluk yang berada di mahsyar itu sukar sekali untuk disifati. Intinya, semua dalam keadaan gelisah, menginginkan lekas-lekas menerima keputusan terakhir, hasil hisab masuk surga atau masuk neraka.
Untuk Al-Ma'dad yang ketiga ada hari perhitungan. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya kepada manusia akan dilakukan perhitungan tentang amal mereka selama hidup di dunia. Hari peristiwa ini disebut hisab. Untuk Al-Ma'dad yang keempat ada hari penimbangan. Jika perhitungan seperti disebutkan di atas adalah menyangkut jumlah kuantitas amal kebaikan dan amal kejahatan manusia, maka selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui perbuatan mana yang paling berat dari amal perbuatan manusia itu. Apakah lebih berat perbuatan kebaikan atau lebih berat perbuatan kejahatan? Peristiwa ini disebut mizan. Untuk Al-Ma'dad yang kelima ada hari melewati Sirat. Setelah melewati masa perhitungan jumlah kuantitas perbuatan manusia atau hisab dan dilanjutkan dengan penimbangan berat kualitasnya, maka untuk selanjutnya wajib melewati jembatan penentu atau peristiwa ini sering disebut dengan Sirat. Untuk Al-Ma'dad yang keenam ada surga dan neraka. Surga atau neraka adalah tempat terakhir dan abadi yang disediakan oleh Allah SWT bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Surga sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan bagi orang-orang yang saleh, sedangkan neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang tidak menauhidkan Allah. Disinilah akhir keputusan dari pengadilan yang maha agung, hakim yang maha adil bagi manusia setelah melalui bermacam-macam pemeriksaan dan pengusutan sejak hari kebangkitan dari kuburnya. Untuk Al-Ma'dad yang ke-7 ada syafaat. Syafaat secara harfiah berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya atau usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Dalam kalam, syafaat berarti pertolongan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Ta'ala. Syafaat itu hanya akan berhasil apabila Allah Ta'ala memberikan akan izinnya. Adapun syafaat yang umumnya artinya tidak khusus untuk Rasulullah SAW saja. Para nabi juga diberikan hak syafaat ini, bahkan kaum mukmin pun juga. Untuk soal yang keempat ada jelaskan ilmu kalam masa kini yang tokoh-tokohnya meliputi Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, H.M. Rasjidi, dan Harun Nasution. Untuk tokoh Ismail Al-Faruqi, pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini, beliau ini mengungkapkan bahwa Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Inti pengalaman agama, kata Al-Faruqi, adalah Tuhan. Kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu bagi kaum muslimin. Tuhan benar-benar merupakan obsesi yang agung. Untuk selanjutnya, tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah dan takdir. Untuk yang berikutnya, tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam tidak akan ada. Tanpa tauhid bukan hanya sunnah Nabi yang patut diragukan, bahkan penata kenabian pun menjadi hilang. Berikutnya, tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid menempatkan manusia pada suatu etika berbuat atau bertindak, yaitu etika ketika keberhargaan manusia sebagai pelaku moral diukur dari tingkat keberhasilan yang dicapainya dalam mengisi aliran ruang dan waktu. Untuk yang berikutnya, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah dipercayai begitu saja. Kebenaran atau proposisi iman bukanlah misteri. Hal yang dipahami dan tidak dapat diketahui dan tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis dan rasional.
Selanjutnya, tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teleologis, sempurna dan teratur. Sebagai anugerah, ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa dan disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Tiga penilaian ini, keteraturan, kebertujuan, dan kebaikan, menjadi ciri dan meringkas pandangan umat Islam tentang alam. Selanjutnya ada tauhid sebagai prinsip etika. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan amanatnya kepada manusia, suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Amanat atau kepercayaan ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak ilahi, yang sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus direalisasikan dengan kemerdekaan, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan dibangun di atasnya. Untuk selanjutnya, tauhid sebagai prinsip tata sosial. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat Islam harus mengembangkan dirinya untuk mencakup seluruh umat Islam. Jika tidak, ia akan kehilangan klaim keislamannya. Yang selanjutnya, tauhid sebagai prinsip umat. Dalam menyoroti tentang tauhid sebagai prinsip umat, Al-Faruqi membaginya ke dalam 3 identitas, yakni pertama, menentang entrisentrisme, yakni tata sosial Islam adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan tidak hanya untuk segelintir suku tertentu. Yang kedua, universalisme, yakni Islam meliputi seluruh umat manusia yang cita-cita tersebut diungkapkan dalam umat dunia. Ketiga, totalisme, yakni Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia, yang dalam artian Islam tidak hanya menyangkut aktivitas manusia dan tujuan di masa mereka saja, tetapi menyangkut aktivitas manusia di setiap masa dan tempat. Untuk yang selanjutnya, tauhid sebagai prinsip keluarga. Al-Faruqi memandang bahwa selama tetap melestarikan identitas mereka dari gerogotan komunisme dan ideologi barat, umat Islam akan menjadi masyarakat yang selamat dan tetap menempati kedudukan yang terhormat. Keluarga Islam memiliki peluang lebih besar tetap lestari sebab ditopang oleh hukum Islam dan dideterminisi oleh hubungan erat dengan tauhid. Yang selanjutnya, tauhid sebagai tata politik. Al-Faruqi mengaitkan tata politik dengan pemerintahan. Kekhalifahan didefinisikan sebagai kesepakatan 3 dimensi, yaitu kesepakatan wawasan, kehendak, dan tindakan. Yang berikutnya, tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Al-Faruqi melihat implikasi Islam untuk tata ekonomi ada 2 prinsip, yaitu pertama, tak ada seorang atau kelompok pun yang dapat memeras yang lain. Kedua, tak satu kelompok pun boleh mengasingkan atau memisahkan diri dari umat Islam lainnya dengan tujuan untuk membatasi kondisi ekonomi mereka pada diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, tauhid sebagai prinsip estetika. Dalam hal kesenian, beliau tidak menentang kreativitas manusia, tidak juga menentang kenikmatan dan keindahan. Menurutnya, Islam menganggap bahwa keindahan mutlak hanya ada dalam diri Tuhan dan dalam kehendaknya yang diwahyukan dalam firman-firmannya. Nah, untuk tokoh yang kedua ada Hasan Hanafi. Pemikiran Hasan Hanafi itu yang pertama ada kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teologi tradisional lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan kesejarahan, melainkan merefleksikan konflik sosial politik, sehingga kritik teologi memang merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan karena sebagai produk pemikiran manusia yang terbuka untuk dikritik. Berikutnya, Hasan Hanafi juga
menyinggung mengenai rekonstruksi teologi. Sebagai konsekuensi atas pemikirannya yang menyatakan bahwa ulama tradisional telah gagal dalam menyusun teologi yang modern, maka Hanafi mengajukan saran rekonstruksi teologi. Adapun langkahnya untuk melakukan rekonstruksi teologi sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah pertarungan globalisasi ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, tetapi juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi gerakan dalam sejarah. Yang ketiga, keperingan teknologi yang bersifat praktis yang secara nyata diwujudkan dalam realisasi tauhid dalam dunia Islam. Untuk tokoh yang berikutnya ada H.M. Rashidi. Dalam konteks pertumbuhan kajian akademik Islam Indonesia, orang akan sulit mengesampingkan kehadiran H.M. Rashidi, lulusan lembaga pendidikan tinggi Islam di Mesir yang melanjutkannya ke Paris dan kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada. Pemikiran H.M. Rashidi ini sedikit banyaknya mengarah kepada pemikiran Al-Maturidiyah yang banyak dianut di Indonesia. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi, ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam. Kristen kata ilmu kalam, Kristen kata teologi, kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan atau yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Untuk yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia, menonjolkan perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah akan melemahkan iman para mahasiswa. Yang ketiga, hakikat iman. Iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi kontekstual atau hubungan manusia dengan manusia, yaitu hidup dalam masyarakat. Untuk tokoh yang selanjutnya ada Harun Nasution. Untuk Harun Nasution, ia menyebut dalam pendapatnya itu yang pertama ada peranan akal. Secara garis besar, pemikiran Harun Nasution mengarah kepada pemikiran Mu'tazilah yang menuntut kepada peranan akal dalam kehidupan manusia. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian, akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal lah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah pula lah kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Untuk pemikiran Harun Nasution yang selanjutnya ada pembaharuan teologi. Menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Untuk pemikiran yang selanjutnya, hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan agama. Itu tadi jabaran atas soal-soal UAS Tauhid dan Ilmu Kalam. Terima kasih, maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.